Senyum bukan berarti bahagia. Terkadang itu hanya sampul untuk menutupi lukanya. Halo semua, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya dalam masa pandemi ini. Di sini saya akan sebagai bentuk penilaian ujian akhir semester 1 di mata kuliah komputer. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan saya bawakan atau kata kuncinya adalah kedukaan. Saya Cinini Febriani, Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Kedukaan. Apa itu kedukaan? Nah, di depan teman-teman semua, di sini sudah ada gambar yang menjelaskan sedikit mengenai kedukaan. Orang bersedih, murung, berduka. Nah, ini adalah bentuk dari gambaran akan kedukaan. Yang pertama ada kematian, yang kedua ada kecelakaan dan kehilangan. Ini adalah penyebab-penyebab dari kedukaan. Kenapa kematian, kecelakaan, dan kehilangan sebagai penyebab kedukaan? Karena sejatinya berduka itu karena kehilangan sesuatu atau seseorang yang kita cintai, seseorang yang kita kasihi. Ketika seseorang yang kita kasihi dan sayangi itu dekat dengan kita, dekat dengan Anda, dekat dengan saya, orang tua kita, ayah Anda, ibu Anda, dan saudara terdekat Anda meninggal atau kecelakaan, maka Anda akan merasakan kehilangan. Kehilangan atas ditinggalnya Anda oleh mereka. Dan rasa kehilangan itu akan menimbulkan kedukaan. Maka dari itu, kedukaan itu juga bisa menyebabkan kesedihan yang mendalam bagi kita, emosional kita, perasaan kita, dan psikologis kita juga akan merasakan kesedihan. Ini adalah penyebab-penyebab dari adanya kedukaan tersebut. Jadi pada intinya, kedukaan itu sesuatu hal yang menunjukkan kesedihan atas kejadian buruk yang telah dialami oleh seseorang. Atau kedukaan juga bisa disebut sebagai kesedihan yang mendalam ketika kita kehilangan seseorang yang kita kasihi, seseorang yang kita cintai, seseorang yang kita sayangi, dan orang tersebut meninggal, orang tersebut kecelakaan, orang tersebut mengalami hal buruk yang tidak kita inginkan, maka kita akan berduka. Yang berduka tidak hanya kita, tapi orang terdekat kita yang melihat kita, yang menyayangi kita juga ikut berduka karena melihat kita berduka. Berduka itu perasaan atau emosional yang keluar dan energi yang menyalurkan kepada orang lain juga. Jadi itu mengenai kedukaan. Nah, setelah kita memahami apa itu kedukaan, nextnya kita akan mengetahui ciri-ciri seseorang yang mengalami kedukaan. Ciri-ciri seseorang yang mengalami kedukaan. Yang pertama, wajah terlihat sedih. Selain itu, orang yang mengalami kedukaan juga akan terlihat murung. Kenapa bisa terlihat murung dan bersedih? Karena dia sudah berduka nih. Dia hatinya hancur, maka dia akan terlihat sedih, dia akan terlihat murung. Selain itu, individu tersebut akan menangis. Menangis ketika hal buruk itu menimpanya dan dia menolak untuk menerima kejadian buruk tersebut. Maka dia akan menangis, mengeluarkan emosinya, meluapkan emosinya dengan mengeluarkan air mata. Dan yang terakhir, dia akan menjadi pendiam dan melamun sebab berduka. Sebab orang yang dia sayangi dan cintai meninggalkan dia, dia bingung, dia kesal, dia marah, akhirnya dia menangis, dan setelah menangis dia hanya bisa diam dan melamun memikirkan kenangan-kenangan bersama orang yang ia sayangi dan ia cintai tersebut. Pendiam, melamun ini bisa diatasi ketika dia bisa berbicara atau meluapkan rasa emosinya kepada orang terdekat dia dengan bercerita akan perasaan yang dia alami, kedukaan yang telah dia alami tersebut. Itu akan bisa diatasi. Nah, ketika sudah kita memahami hal tersebut, maka kita diharapkan teman-teman semua yang melihat video saya dapat memahami apa itu kedukaan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Dan akhir dari video saya, thank you for watching and see you next presentation.
Bye-bye.